selamat datang di YouTube channel Tris Montessori bersama Miss Christine. Hari ini kita akan mengajari anak bagaimana caranya menggunakan gunting, yaitu menggunting kartu dengan garis. Ikuti terus tayangan Tris Montessori, subscribe, tekan notifikasi belnya, like, dan share. Tujuan langsung dari pembelajaran hari ini adalah tetap sama seperti yang tayangan sebelumnya, yaitu bagaimana caranya menggunakan gunting, mengajarkan anak bagaimana caranya menggunakan gunting. Kemudian tujuan tidak langsungnya adalah untuk mengajarkan pada anak konsentrasi, keteraturan, kemandirian, kemudian percaya diri, dan melatih motorik halus pada anak, kemudian untuk mempersiapkan anak ke tugas-tugas selanjutnya. Pembelajaran hari ini kita diperuntukkan untuk usia anak dengan usia minimal 3,5 tahun ke atas. Nah, sekarang bagaimana caranya mengontrol kesalahan pada pembelajaran kali ini. Anak kan akan menggunting garis-garis yang kita sediakan. Nah, berarti kontrol kesalahannya adalah secara visual, yaitu pada garisnya. Kalau garisnya tidak tergunting, berarti anak masih belum mampu ngepasin garisnya itu untuk digunting ya. Jadi kita mesti teliti juga melihat hasil pekerjaan anak. Variasinya sangat banyak juga dan kita tidak akan kekurangan bahan ya. Bapak Ibu bisa mengunting dengan mengunting kain ya. Kemudian bisa juga mengunting gambar yang ada di majalah, mengunting pola. Kemudian kita juga bisa membuat pola sendiri untuk meminta anak untuk mengguntingnya. Kemudian menggunakan gunting dekorasi juga bisa. Mengunting gambar hewan atau tumbuhan. Nah, itu juga menarik ya buat anak ya, karena dia paling suka pasti guntingnya apa? Ikan, kucing. Nah, pasti suka dia. Pembelajaran hari ini adalah bagaimana caranya menggunting kartu atau kertas dengan garis. Kita mempersiapkan terlebih dahulu membuat kartu bergarisnya, yaitu dengan menggunakan garis lurus saja ya Bapak Ibu, karena ini untuk pelatihan pertama. Kemudian gunting kita letakkan di nampan terpisah dengan kertasnya, karena kita membutuhkan dua tempat untuk hasilnya nanti ya. Oke, kemudian meminta anak untuk membawanya ke alas kerja. Setelah material yang kita gunakan berada di alas kerja, Miss Christine akan memulainya terlebih dahulu ya. Miss Christine dulu, nanti baru adik ya. Miss Christine perkenalkan, ini adalah gunting di dalam nampan. Kemudian ini adalah kartu bergaris menggunakan garis-garis lurus. Kita boleh mempersiapkan beberapa lembar kertas ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita lihat anaknya sangat berminat, biasanya dia nggak mau berhenti, jadi kita siapkan sebanyak mungkin kertas yang sudah kita garis-garis. Oke, Miss Christine dulu. Nanti setelah lihat presentasinya, adik boleh mencoba. Posisi direktris tetap di sebelah tangan kanan anak, tangan dominan anak ya, tangan kanan anak.
sesekali tatap mata anak ya pada saat kita mempresentasikannya. Oke. Kemudian meminta anak untuk mencoba. Karena masih sisa, Miss Christine kembalikan dulu ke tempat semula. Oke, adik mau coba? Setelah adik mencoba atau anak mencoba, kita lihat kalau kertasnya habis, berarti, dan misalnya anak sudah mencobanya ya, walaupun misalnya dia nggak bisa di garisnya, kadang-kadang kan kita minta di garisnya seperti tadi kan kita kasih contoh, ternyata anak lompatinya begini, berarti dia sebenarnya belum terlalu tahu. Dia mencoba menggunting memang benar, tapi tidak mengikuti arahan direktris, atau dia masih belum paham sekali ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mengulangnya, memberikan contohnya di lain kesempatan, tapi kita tidak menyalahkan ya kepada anak itu ya. Jadi kita bilang aja kalau misalnya anak masih belum secara visual belum mengikuti polanya, kita minta anak pada saat mencobanya, kita minta panggil Miss. Oke, Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya, untuk pembelajaran yang pertama kita menggunakan kartu bergaris seperti ini. Tapi kita juga bisa mempersiapkannya di lain kesempatan menggunakan yang seperti ini ya. Kemudian bisa juga kita mempersiapkannya dengan garis yang seperti ini. Jadi ada tahap-tahapannya supaya anak semakin mahir menggunakan guntingnya. Kemudian bisa juga menggunakan yang zigzag seperti ini. Tapi kita harus sabar ya Bapak Ibu di rumah ya. Karena anak biasanya pertama kali dia belajar pasti susah ya. Jadi tangannya kadang masih lemes itunya jari-jarinya. Jadi kita harus telaten, makanya nggak sekali langsung jadi. Nah, biasanya yang agak melengkung-melengkung ini yang agak susah ya buat anak. Kita taruhnya di terakhir-terakhir kalau sudah agak mahir ya. Nah, setelah itu kita bisa juga memberikannya yang konsepnya seperti ini, yaitu gerakan memutar. Kita cara mempraktekannya seperti ini ya. Oh ya, pada saat kita mulai menggunting, kita jangan lupa kita memperlihatkan bagaimana caranya menggunakan gunting dulu. Walaupun sesi sebelumnya atau video sebelumnya kan kita sudah mengajarinya berbagai macam gunting, tapi kan untuk flashback tidak masalah ya, kita berikan lagi caranya. Ini tingkat kesulitan tinggi ya Bapak Ibu ya. Kalau bagi kita kan mudah, gampang ini bikin spiral seperti ini, tapi kalau anak-anak aduh bisa 1 jam kayaknya Bapak Ibu. Tapi nggak masalah, itu untuk membantu konsentrasi anak. Anak itu konsentrasinya hanya 10 menit loh Bapak Ibu rentang waktunya. Kalau sudah 10 menit biasanya dia akan bosan. Kalau dia bisa 15 menit, wah bagus sekali ya. Nah, makanya sering-sering ajak anak menggunakan metode Montessori ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi. Nah, ini seperti ini. Mirip banget kayak yang
obat nyamuk bakar. Oke, kita sudah selesai ya. Tadi kesimpulannya sudah belum? Jika belum, kita akan berikan pada anak. Nah, hari ini kita sudah belajar bagaimana caranya menggunting kertas menggunakan garis. Besok jika adik mau main, silakan ambil di rak ya. Silakan kembalikan materialnya dan kemudian rapikan alas kerjanya ke tempat semula. Terima kasih. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bisa memulainya sebenarnya untuk pembelajaran kali ini, meminta anak menggunting menggunakan gunting yang ujungnya bulat. Nah, gunting bayi itu kita simpan ya, jangan sampai kita beli lagi, maksudnya karena gunting itu kan awet ya. Nah, apalagi gunting kuku yang bayi itu kan yang ada merek tertentu yang pasti bagus itu ya. Nah, itu untuk pembelajaran anak nanti menggunting di usia 3 tahun ke atas ya. Disimpan baik-baik. Kemudian ikuti terus tayangan Tris Montessori dari awal hingga akhir. Di situ banyak sekali tips-tips yang saya berikan. Dan Bapak Ibu jangan khawatir karena bahan-bahan yang disiapkan untuk anak itu sangat banyak berada di lingkungan sekitar kita. Oke, jangan lupa subscribe, tekan notification bell-nya, like, dan share ya Bapak Ibu semuanya. Bye!